Jadi tahun 2013 ulun pernah main-main di sebuah kota di Yogyakarta dan ketemu seorang bapak-bapak usianya 65 tahun dan beliau sugih luar biasa. Jadi ulun betakon, "Pak, rahasianya apa jadi orang sugih?" Kan di sini pengentasan kemiskinan, ya tidak? Nah, maka dari itu ulun betakon kasih den, rahasianya supaya sugih apa? Jadi beliau, misalnya katanya ketika ditanya salam, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ada dua orang, jawabannya yang satu, "Waalaikumsalam." Yang satunya, "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." Kira-kira nah kemungkinan sugih yang pertama apa yang kedua? Kenapa kira-kira yang kedua lebih sugih? Kenapa? Nyaring, apa lagi? Bersemangat, apa lagi? Bergairah, apa lagi? Dan orang seperti itu biasanya rezeki mudah datang, ya tidak? Misalnya pian berjualan iwak, duduk aja congong-jongkong, dibanding yang satunya berjualan iwak, popuyo ada, sapat ada, biawan ada, silakan. Kira-kira lebih payo yang mana? Yang kedua. Nah, kayak itu jadi beliau. Jadi kalau kita mau lebih semangat, maka rezeki pasti datang. Lihat aja buan pian orang berjualan es misalnya, besapida motor, yang satunya es, atau kalau lebih mudah lagi direkam dulu pakai HP, es enak gitu kan. Kemudian dimasukkan ke speaker, kemudian diandak di sepeda motor yang ada. Udah diputar aja terus, akhirnya orang tahu kalau kita jualan es. Nah, jadi kayak gitu. Jadi konsep dasarnya adalah kalau kita cuma diam, rezeki kada bakal datang. Tapi kalau kita mau bergerak, kalau kita mau berusaha, kalau kita mau menawarkan, maka rezeki pasti datang. Nah, maka kita coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, wah, alhamdulillah. Mudah-mudahan di sini rezekinya berlipat ganda lagi. Amin. Nah, kayak gitu. Boleh nggak tepuk tangan lo buat kita semua? Jadi rahasia sugih itu jadi beliau sederhana. Orang banyak duit tuh orang yang mau. Orang yang kada mau sugih, orangnya kada mau. Coba pian lihat misalnya contoh pagi-pagi orang yang duduk aja depan rumah, nggak ada kerjaan. Padahal pada dasarnya pekerjaan itu banyak. Buan pian ulun yakin di sini buan pian pasti pernah makan pentol ya ada, apalagi ibu-ibu. Jangan yang lain-lain lah pikiran lah. Pentol itu ada istilah ngarannya harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu dimana harga modal kita dalam sebiji pentol. Pentol sebiji harganya berapa? 1.000. Nah, dalam 1.000 itu HPP atau harga pokok produksinya itu 600 rupiah. Maka ketika laku 1.000 keuntungannya berapa? 400 rupiah. Amun pian hendak berduit 50.000 sehari, kan 50.000 sehari ini kisahnya. Maka masih terjual berapa biji pentol? 125 biji. Udah 125 biji, maka buhan pian dapat 50.000. Faktanya buhan pian sakali mencocok pentol habis 5. Iya kada? Maka kalau 125 dibagi 5 jawabannya 25, maka sehari cukup cari 25 orang yang makan pentol, maka pian sudah dapat sebanyak 50.000. Nah, kayak gitu. Jualan pentol aja nyar. Belum lagi misalnya ada esnya di sana, kemudian ada apa tuh? Ada teh sasetan ya ada. Nah, ada juga banyak dan segala macamnya. Nah, jadi bubuhan pian sebetulnya kalau kita mau berusaha, insya Allah yang namanya kemiskinan itu kita kadada. Kenapa? Karena pada dasarnya rezeki itu mudah dicari bagi orang-orang yang mau berusaha. Maka mudah-mudahan buan pian di sini mau seberatan berusaha lah. Materi kita di sini adalah budidaya tanaman cabai. Di sini ada yang sudah pernah menanam cabai? Atau ibu-ibu pernah jadi cabai-cabean? Oh, kada, udah. Ini bukan cabai-cabean lagi, tapi cabai-cabean senior. Tua sudah. Dahulu mungkin 10-20 tahun yang lalu ya ada. Nah, di sini budidaya tanaman cabai. Sudah yang pernah nanam cabai mohon angkat tangan kanannya. Menurut Anda susah atau mudah nanam cabai?
Menanam mudah tapi perawatannya susah. Kan kayak gitu. Menanam pian tinggal ambil bibit kemudian tanam selesai ya enggak? Tapi bagaimana caranya mempertahankan bibit tersebut sampai menghasilkan? Jadi pada dasarnya ketika menanam itu mudah, yang paling sulit itu bagaimana setelah ditanam bibit tersebut tumbuh, kemudian menghasilkan dan sampai jadi duit buat kita semua ya kada. Maka ulun di sini hari ini kada mengajarkan cara budidayanya karena ulun yakin buhan pian di sini kan sudah banyak cara budidaya. Mari kita di sini ulas bersama masalah bubuhan pian tuh hendak di mana garang kira-kira. Berarti ulun bahasakan dua ini aja lah, pupuk lawan obat-obatan, ya ndak? Nah, setuju kada? Oke, kalau setuju boleh nggak dulu angkat tangan kanannya semuanya dulu? Angkat tangan kanan semuanya, sudah. Kemudian menghadap ke sebelah kanan, ke sebelah kanan, ke sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah tangan. Angkat sambil angkat tangan kanannya, menghadap ke sebelah kanan. Oke, sudah. Kemudian siapkan tepuk pundak temannya sebelah kanan. Oke. Oke, tepuk pundak sebelah kanan. Oke, sudah ya. Siap ya. Angkat tangan kanannya, tepuk pundak sebelah kanan, katakan Pak, Bu, Bu. Ayo. Ayo tepuk pundak temannya sebelah kanan, katakan Pak, Bu, Bu. Ayo. Tepuk. Oke, tepuk. Siap. Siap ya. Siap. Siap. Tepuk pundak temannya sebelah kanan. Pak, Bu, Bu. Sekali lagi. Pak, Bu, Bu. Yang semangat ya. Sekarang tangan kirinya. Ayo, tangan kirinya. Oke, tangan kirinya. Kemudian ketika mengangkat tangan kiri, silakan menghadap ke sebelah kiri Anda. Sudah? Dan persiapkan untuk tepuk pundak temannya sebelah kiri 3 kali lebih keras daripada yang tadi. Ayo, balas dendam. Jadi bilanya sakit, jangan salahkan Yud. Tiwas tadi sakit. Nah, oke, siap. Angkat tangan kirinya. Lebih tinggi lagi. Tepuk pundak teman sebelah lagi. Katakan Pak, Bu, Bu. Lagi Pak, Bu, Bu. Anda juga semangat. Kalau tidak semangat, nah, pupuk. Ya tidak, pupuk. Nah, pengertian dari pupuk itu ada yang tahu apa? Sebelum berangkat tadi makan, Anda makan semuanya? Makan kan? Lalu apa yang terjadi kalau tidak makan? Lapar. Dan kalau dibiarkan terus lapar, apa yang terjadi? Mah, apalagi? Kelaparan, apalagi? Layu, apalagi? Sakit, garing, apalagi? Mati, ya nah, kan kayak gitu. Maka seperti itu juga yang terjadi pada tanaman. Kalau tanaman kita kurus, layu, sampai mati, maka artinya dia kurang makan. Nah, kan kayak gitu. Jadi sebetulnya pupuk adalah makanan bagi tanaman, dan pupuk itu terbagi 2. Pupuk yang sudah tersedia di dalam tanah dan pupuk yang kita tambahkan. Nah, jadi pian ketahui dulu. Karena kita selama ini tahunya pupuk itu kita kasihkan. Padahal sebetulnya pupuk itu sudah ada di dalam tanah. Pernah tidak lihat tanaman tanpa dipupuk pun subur? Ada? Ada. Artinya makanannya sudah ada. Jadi kita mesti paham dulu bahwa ternyata di dalam tanah itu sudah ada unsur haranya atau sudah ada makanannya. Tetapi makanan anggaplah pian berisi stokan ya kada. Stokan misalnya mie goreng 2 bungkus atau 2 bal di rumah. Makan aja terus tiap hari, lama-kelamaan mie-nya jadi habis ya ndak? Karena apa? Karena terus dimakan. Kalau kondisi seperti itu, maka kalau kita tidak membeli mie lagi, maka di rumah stok mie bakalan habis. Nah, jadi seperti itu juga. Kenapa yuk dulu waktu aku buka lahan, ya ndak? Subur banget, tapi sekarang kok tidak? Karena zaman dulu mie-nya masih banyak. Tapi zaman sekarang karena mie-nya dimakannya terus, apa yang terjadi? Habis. Dan kemudian padahal meskipun habis sudah aku pupuk nyer, tapi tetap aja kada subur, ya ndak? Ulun yakin di sini kalau makan mie
bakaring, kenyang ada? Pupuk dikasih tanpa perlakuan, kenyang ada? Nah, jadi kayak gitu. Mie pun namun pian makan bakaring, ulun yakin kada bakal kenyang. Maka mie itu pun harus diolah. Lalu bagaimana cara mengolah di dalam tanah? Pertama, yaitu kita pastikan tanah memiliki keasaman yang benar. Berapa keasaman tanah yang benar? Untuk cabai minimal di angka 6,0. Jadi kalau 6,0 sampai 7,5 merupakan kondisi yang paling tepat untuk keasaman tanah. Jadi apa yang terjadi kalau di bawah itu? Ya kada? Kalau tanah kita asam, ulun yakin kalau pian sakit, garing di rumah sakit misalnya, infus 5, surungi makan itik panggang. Makan kada? Itik panggang tuh nyaman ndak? Nyaman, tapi bukan pian garing beinfus dikasih itik panggang. Apa yang terjadi? Yang banapsu yang manunggui, ya kada? Maka ketika kondisi tanahnya asam, maka tanaman tidak bisa menyerap unsur hara. Lalu pembenahannya bagaimana? Ya kada? Pembenahannya bagaimana? Bisa menggunakan pengapuran. Nah, di sini pernah pakai kapur? Pernah, tapi ulun wah ini kada lagi menyarankan buan pian pakai kapur karena makin tahun harganya makin larang. Ulun yakin juga kebutuhan kapur setiap tahun tuh tetap dan harganya makin naik. Maka yang semula kebutuhan cuma 500.000 ketika naik 5.000 rupiah dan pian misalnya kebutuhannya 10 karung, artinya 5.000 kali 10 berapa? 50.000. Yang sebelumnya 500 jadi 550 terus saja bakal naik terus. Maka ulun bisa menyarankan buan pian menggunakan olahan ngarannya kapur bangunan. Kemudian pian ambil 1 kilo, kemudian tambahkan air sebanyak 7 liter. Nah, sekilo tambah 7 liter. Kemudian pian aduk secara merata. Kalau sudah, pian tambahkan limau. Limau itu terserah, mau citron. Ulun biasanya menyarankan limau nang tabuang-buang tengah perumahan ada kalau. Nah, cari aja di sana, bahkan diminta kan kata jo lagi nampurnya melarang bermanfaat ya kada. Nah, cari aja limau. Per 1 kilo itu minimal 12 biji. Jadi per 1 kilo itu 12 biji. Limau citron, tahu kalau limau citron, Bu? Nah, pokoknya cari aja gratis. Pokoknya bilangnya kada ada citron, tasar aja lemon kan apakah. Syaratnya gratis. Jadi 12 biji untuk 1 kilonya 12 biji, kemudian tambahkan 7 liter air. Nah, limau tersebut boleh di blender, boleh dicancang silakan, lawan kulit-kulitnya. Kemudian nanti hasil blenderannya kemudian dimasukin ke dalam larutan tadi. Nah, kemudian diaduk secara merata. Nah, kemudian ditutup menggunakan kain dan syaratnya harus kain bersih. Nah, kemudian setelah besok hari, jadi selama 1 hari aja, diperam selama 1 hari, maka setelah diaduk, ambil bagian air larutannya. Jadi endapannya biarkan di bawah, endapan kapurnya biarkan di bawah, ambil air yang di atasnya. Kalau buah pian belum ada tanamannya, dosisnya 500 ml per 10 liter air. Nah, silahkan siramkan ke lahan masing-masing. Nah, siramkan. Jadi syaratnya, jadi harus 24 jam Bapak Ibu lah. Harus 24 jam. Jadi bila pian hari ini maulah jam 3, besok boleh dipakai jam berapa? Jam 3. Boleh lewat boleh kada? Boleh. Silakan, tapi jangan sampai kurang pada jam 3. Nah, jadi pian ambil 500 ml, kemudian masukkan ke dalam gembur, tambahkan air 10 liter, aduk secara merata, siramkan ke bedengan Anda. Maka dalam waktu 3 hari aja silahkan ukur kenaikannya berapa. Murah atau murah banget? Murah banget. Kita hitung bersama. Kapur tadi kan 35.000, kita pakainya berapa? 1 kilo berarti 35 bagi 10 berapa? 3.500. Limau berapa limau? Gratis. Berarti 0 ya kada. Nah, banyu berarti modalnya berapa? 3.500 ya, anggaplah rokok sebungkus ya kada. Nah, berarti tanggap rokok tambahan 15.000 lah, 3.500 larang rokok ya kada. Ya 20.000 lah misalnya, ya kan, 20.000 modalnya. Dan 1 kilo itu mampu mensubstitusi sebanyak 1 karung dolomit.
Murah atau murah banget? Murah murah banget. Silahkan dipraktekkan. Ulun menyarankan lah bila pian hendak mencoba di awal dan belum pernah mencoba sama sekali, cari kawan dulu yang berisi pH meter. Jadi tusuk terlebih dahulu. Ingat ya, sebaiknya diukur before after yang ada, sebelum dan sesudah. Nah, sebelum misalnya 5,5, kemudian setelah diukur 3 hari kemudian naik menjadi 5,8. Itu biarkan aja. Yang paling AC itu 3 minggu. Cuma biasanya 3 hari sudah kelihatan. Lalu bukan pian betakuan amun karena hujan kayak apa Pak? Ya kada. Karena hujan pun kada jadi masalah. Yang penting dia sudah meresap. Pengalaman kami dengan menggunakan larutan seperti itu naik minimal 0,5 minimal. Artinya 5,5 naik jadi 5,5 tambah 0,5 jadi 6. Lalu kalau 6 bagaimana cara menaikkannya ya ndak? Nah, kadang kita salahnya di sini. Orang kalau jadi 5,5 dinaikkan, maka dosisnya dilebihi. Kada. Dosisnya tetap 500 tapi aplikasikan 2 kali. Jadi setelah 3 minggu kemudian diukur ternyata 6,0. Oh, kita kurang nih kayaknya. Silakan lagi sekali lagi. Jadi 2 kali aplikasi insya Allah naik jadi 6,5. Pengalaman kami cuma sekali aja aplikasi, alhamdulillah naik Bapak Ibu. Nah, jadi silahkan olah setelah ini, silahkan di rumah mau olah, kada perlu lagi kita beli dolomit. Oke, pH sudah, ya ndak? Bermanfaat? Bermanfaat. Lanjut ke yang selanjutnya. Setelah kita menaikkan pH, kemudian cara pengaplikasian pupuk itu sendiri juga berpengaruh. Misalnya, metode pemupukan. Yang pertama, dengan cara disebar. Iya kan? Kemudian metode pemupukan selanjutnya ditabur, ya enggak? Ditabur itu kita kasih lubang atau kita kasih satu tempat kemudian kita andak. Kemudian metode selanjutnya dilarutkan di dalam air. Kemudian kita kocor, ya enggak? Nah, kemudian selanjutnya dilarutkan dalam air kemudian apa? Disemprot. Nah, jadi metodenya ada yang disebar, ada yang ditabur, kemudian ada yang dikocor, ada yang disemprot. Maka kita ketahui dulu musimnya musim apa. Bila musim hujan, ulun menyarankan jangan dikocor. Artinya pengocoran paling bagus ketika musim panas. Orang lagi haus kita kasih air, apa yang terjadi? Sigar. Nah, ini kada musim kemarau ditabur, banyunya di mana? Kalau musim kemarau seperti ini, metode pemupukannya sebaiknya dilarutkan di dalam air. Lalu kalau misalnya nih, banyu kada ya ada, banyu kada tapi ada, maka gunakan metode yang kedua. Apa? Tetap ada air tapi tidak sebanyak pengocoran. Jadi kalau musim kemarau, kalau pian kada kawa mengocor, minimal lakukan penyemprotan. Dan syarat pupuk penyemprotan itu adalah pupuk yang bisa 100% larut di dalam air. Mungkin bisa sebetulnya kayak pupuk mutiara misalnya, ya kan? Pupuk dan segala macamnya itu disemprotkan bisa. Tapi syaratnya biarkan dia mengendap dulu. Kemudian setelah mengendap, kemudian ambil air bagian atas. Tetapi kalau misalnya lebih amannya, silakan gunakan yang bisa 100% larut di dalam air. Yang ketika pian masukkan ke dalam banyu, pian aduk mungkin sekitar 20-30 kali sudah hilang. Nah, itu pupuk yang direkomendasikan untuk diaplikasikan secara penyemprotan. Nah, jadi cara penyemprotan itu harus penting lah Bapak Ibu lah. Jadi jangan sampai kebalik. Musim hujan jangan sampai dikocor. Pupuk misalnya, ulun di sini kadang bawa pupuk panglah. Ulun mengambilkan dulu. Sebentar, ulun ada yang diambilkan dulu. Ya, nah masukkan. Terus lagi. Op. Ya. Kita anggap kita pupuk dengan cara penaburan, ya kan? Anggaplah ini pupuk, ya kada? Kemudian ini kan pupuk kita tabur, ya ndak? Kemudian ketika kita tabur, kemudian ada hujan. Anggaplah musim hujannya kada. Anggaplah ini air hujan, silakan masukkan, Pak. Terus. Nah. Terus. Pupuknya kan kena hujan ya kada? Nah, terus.
Sudah, cukup. Nah, ya kan pupuknya kena hujan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka pupuk tabur tadi jadi pupuk kocor. Ini kan pupuk tabur tadi. Pian masukkan air, anggaplah hujan misalnya. Maka pupuk tabur jadilah pupuk kocor. Nah, jadi kayak gitu. Maka ketika musim hujan, kada usah terlalu sering memupuk, tapi metodenya dengan ditabur. Akhirnya pupuk tabur jadi pupuk kocor. Lalu frekuensi penaburannya berapa lawas? Bilanya masih ada, kada usah dipupuk. Karena pupuknya masih ada. Kecuali frekuensi pupuknya atau banyak pupuknya sudah sedikit, nah baru silakan lakukan penaburan ulang. Oke, seperti itu. Terima kasih, Pak. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Selanjutnya, pupuk. Kan sudah kita ketahui bahwa pupuk ketika kena hujan jadi pupuk kocor. Nah, selanjutnya pupuk. Ternyata masing-masing musim itu berbeda loh pupuk yang harus kita pakai. Pertama, pupuk itu dibagi berdasarkan fase tanaman. Ada fase pertumbuhan, ada fase pembuahan. Sama kayak kita. Ada masa pertumbuhan, ada masa pembuahan juga. Ibu-ibu belanja ada berbuah, ada bergenal ya kada. Tertawa ibu. Jadi pupuk ada masa-masanya. Ulun yakin ibu-ibu ya kan. Ketika masa pembuahan, kemudian ketika sudah punya anak, nutrisi sama tidak sama yang masih bujang? Ada, lain. Kenapa? Karena ada nutrisi tertentu untuk memperderas ASI ya kada. Nah, seperti itu. Amun makanan sama, ASI-nya kada deres ya kada. Ada yang mandung katu lah. Nah, jadi kayak gitu. Sama juga tanaman. Kita menyediakan unsur hara itu berdasarkan fase tanaman. Ketika pada saat tanaman mulai masa pertumbuhan, nah ini lebih banyak butuh nitrogen. Nah, jadi nitrogen itu bilanya pian ada NPK, nah N-nya itu nitrogen. Jadi nitrogen itu penting banget pada saat masa pertumbuhan. Sedangkan pada masa pembungaan, maka nitrogen sudah berkurang. Yang lebih banyak butuh adalah P dan K. Maka bila pian memakai NPK pada masa pertumbuhan, cari yang N-nya tinggi dulu. Misalnya 20, 10, 10. Misalnya formasinya ada kalau. Nah, silakan cari yang kayak gitu bisa. Atau yang nitrogen wara tinggi kan jadi masalah. Lalu buan pian bertakon urea boleh kada? Sebetulnya urea boleh, tidak jadi masalah. Sedikit-sedikit aja. Bahkan ulun ini rahasia ulun tanam bayam, ulun tahun 2006 sampai 2007 itu jualan bayam. Rahasianya buan pian kalau mau nanam bayam itu pupuknya cuma urea. Per 7 liter itu 1 sendok makan. Siram 1,5 hari sekali. Sesendok per 7 liter. Jangan banyak-banyak karena urea itu 46% nitrogen. Nah, jadi 1 sendok makan per 7 liter. Disiramkan 1,5 hari. Berarti kalau hari ini pagi, besoknya harus sore. Kalau besoknya sore, berarti hari selanjutnya dilewati. Tapi hari selanjutnya, hari esoknya lagi itu pagi. Nah, karena bayam bila buah pian terlalu banyak menggunakan P dan K, bakambang. Bila bakambang ada payu. Jadi pada masa pertumbuhan di sana perbanyak unsur hara nitrogennya. Tetapi pada saat masa pembungaan perbanyak fosfor dan kalium. Karena fosfor membantu untuk pembungaan tanaman dan kalium gesan isinya. Nggih, jadi di sana perhatikan nitrogen pada saat masa pertumbuhan, fosfor dan kalium pada saat masa pembungaan. Setelah kita memahami bahwa ternyata nitrogen pada masa pertumbuhan dan fosfor kalium pada masa pembuahan, tapi itu kondisional. Kalau pada saat musim hujan, nah musim hujan, tahu tidak bahwa ternyata hujan itu juga sudah mengandung nitrogen di dalamnya. Makanya buan pian bilanya melihat lapangan main bal, bilanya kemarau gersang banget, tapi bahkan hujan 2-3 kali tumbuhannya kada. Karena ternyata di dalam air hujan sudah mengandung nitrogen. Maka kalau musim hujan jangan terlalu banyak memberi nitrogen. Bila kebanyakan nanti daunnya hijau banget tapi lama. Maka kalau pada saat musim hujan, porsi pada saat masa pertumbuhan untuk nitrogen dikurangi. Nah, sedangkan pada musim kemarau diperbanyak. Udah itu aja kuncinya. Insya Allah kalau menerapkan di sini, buah pian tanamannya kada bakal kada baik. Lalu setelah kita memahami juga
bahwa ternyata pupuk berdasarkan ada yang namanya fase vegetatif, ada masa generatif, ada yang juga berdasarkan musim hujan, musim kemarau. Lalu pada saat kita pemupukkan di lahan, itu ada yang namanya pupuk susulan, ada namanya pupuk dasar, ya enggak? Tahu pupuk dasar? Pupuk yang diberikan sebelum tanam. Dan tahu tidak? Kami sudah 1,5 tahun tidak pernah menggunakan pupuk kandang. Nyaman nggak ada hidup? Kapur sudah hemat 0,5 juta, pupuk kandang sudah hemat 1 juta. Oh, nyamannya. Betul. Pupuk kandang, harganya berapa per karung? Kita anggap rata-rata 15 ya ada. Anggap kita isi sekitar 5 borongan, butuh berapa banyak kira-kira? Seborongan aja deh, seborongan berapa banyak? 10 atau 20? Kita anggap yang sedikit-sedikit aja deh, 10 ya ada. 10 kali 15.000 berarti berapa? 150.000. Bayangkan pian isi 5 borongan. 5 kali 150 berapa? 750.000. Kami modalnya 0. Anak tahu gak ada caranya? Anak tahu? Bungkas ampun saurang. Tapi jangan dibayangkan langsung imbah nang celong langsung diambil, jangan. Kita olah dulu. Jangan dibayangkan kalau yang kita ambil tuh yang masih amas-amas tuh ada. Jadi ada di dalam oleh sahabat bom atom aja lah. Di dalam bom atom tuh kan gorong-gorong ya ada. Nah, gorong-gorongnya tuh bilainya sekitar 2 meter, itu kan sekitar 800 sampai 1 ton banyunya. Nah, itu ada bagian. Mun di atas ini isinya emas. Ya ada. Di atas emas, bagian bawah ini isinya banyu. Bagian bawah di sini ini namanya endapan. Endapan ini emas yang sudah mengalami pelapukan. Dan emasnya ada bentuk emas lagi, bentuk partikel-partikel. Lalu cara ngambilnya gimana? Cara ngambilnya kita harus pintar-pintar. Takuni dulu ampunnya ini dalamnya berapa. Oh, jadinya sekitar 3 gorong-gorong. 3 gorong-gorong. 1 gorong-gorong itu berapa? 50 kan? Berarti 1,5 meter ya kada? Maka kita harus menyorong selang 1,5 meter. Bila kita alang tanggung tasadut emas. Nampaknya pas pada celong jangan keluar. Lalu kita sebelum gitu takuni dulu ini tuh berapa gorong-gorong, berapa kedalaman. Bila 3 gorong-gorong berarti 1,5 meter. 4 gorong-gorong berarti berapa? 2 meter. Berarti selang yang kita turunkan itu harus 2 meter. Supaya endapan yang bagian dasar itu yang kita ambil. Percaya tidak percaya, bukan pian kalau misalnya hendak melihat lahan ulun dibanding dengan yang lain itu warnanya berbeda sama yang lain, lebih hitam. Tapi Bapak Ibu, apakah misalnya yang kita ambil itu tuh akan berbahaya? Jawabannya lebih berbahaya yang di atas dibandingkan dengan yang di bawah. Karena yang di bawah aromanya itu sudah tidak seperti di atas. Karena sudah mengalami fermentasi. Jadi yang kami gunakan untuk dasaran cukup itu. Dasarannya menggunakan kapur olahan pakai limau tadi. Kemudian pupuk kandangnya kami menggunakan itu silakan. Kalau mau pakai itu nggak jadi masalah. Bila pian kada tahan misalnya pakai pupuk ayam misalnya direndam ke banyu boleh kada? Ya kada. Misalnya kayak itu mau kada tahan misalnya. Ambil sekarung pupuk kandang. Larutkan ke dalam 1 drum. Kemudian tambahkan serasah dedaunan tanaman bambu. Jadi daun-daun bambu yang sudah lapuk, tapi jangan yang kering lah. Yang masih agak baal-baal. Nah, caranya pian masukkan ke dalam kaos dulu, kaos batis, masukkan dalam kaos batis. Untuk 1 drum paling kada sekitar 2 genggam. 2 genggam masukkan ke dalam kaos, kemudian kaina masukkan kaos itu dijarat tambahi kaos, kemudian tambahkan batu dulu sekitar 4 sampai 5 biji. Tujuannya ketika kita rendam tuh tenggelam. Bilanya kan cuman kalau serasah dedaunan aja kan bilanya karena banyunya timbul ya kada. Nah, pakai batu supaya tenggelam. Nah, di dalam drum tersebut pian kasihkan kotoran ayam, kemudian kita kasihkan itu tadi yang serasah dedaunan tadi, kemudian blenderkan nasi sebanyak 1/2 rangsang. Blenderkan, kemudian hasil blendernya masukkan ke itu tadi, aduk secara merata. Nah, larutannya nanti silahkan dikocorkan pada bedengan Anda, itu boleh. Tapi fermentasinya itu paling tidak sekitar 21 hari. Itu sudah aman. Silahkan.
diaplikasikan kalau mau pakai kotoran ayam. Sudah paham soal pemupukan? Sudah paham? Oke, sebelum ulun lanjut ke materi kedua yaitu hama dan penyakit, adakah dua takunan? BLF, nah kan? Ulun mengarani black liquid fertilizer, wes. Black hitam, liquid cair, fertilizer pupuk. Jadi pupuk organik hitam, padahal bom. Supaya keren ya kada. Apakah setelah kita kita ambil tadi kemudian dikocok dulu atau diaduk dulu? Nah, bisa diaduk dulu atau langsung simburakan ke lahan, boleh. Tapi difermentasinya di lahan. Tapi ingat, lahannya jangan ditanami minimal 3 minggu dulu. Sebelumnya kami biasanya memfermentasi, tapi ulun yakin fermentasi kada buan pian kada nangalih, tetangga nangalih. Emak aja sakat nyamannya aku melihat, ya ada. Kada masalah di situ. Maka kalau kami metodenya transit. Misalnya kami ada alkon kan ada alkon yang seinci, alkon halus ada kalau. Nah, jadi alkon seinci, kalau misalnya selangnya cuman 50 meter, maka metodenya transit. Jadi misalnya contoh di sini tempat penampungannya, misalnya bomnya di sini. Kemudian kami di sini sediakan entah kulkas buruk. Jadi kulkas tuh biasanya kami mencari di servis kulkas, ada kalau kulkas. Tapi cari kulkasnya kulkas box, nama anu ayam, anu daging. Nah, tuh kulkas daging tuh Bapak Ibu di penyerpisan. Kan orang biasanya kalau kulkas rusak tuh diambil kompresornya aja, ya ada. Nang bodinya itu kada diapa-apai, maka kita tukari. Jadi metodenya kayak itu tadi. Ada kulkas, ada drum. Di sini sedot, transit ke sini. Transit ke sini, ambil pulang alkon, sedot ke sini, pindah ke sini. Ini anggap lahan. Jadi dari tempat sini transit baru ke sini. Setelah ke lahan baru semprotkan IM4. Nah, silakan kalau mau Anda tempat penampungan boleh. Kalau penampungan nanti minimal difermentasi 3 minggu dulu, tambahkan IM4 aja. IM4 tambahin gula. Nah, setelah 3 minggu kemudian setelah dibuka aduk lagi sampai hitamannya tuh kemudian bisa mengambang kemana-mana. Nah, baru nanti dipakai. Oke, BLF kalau sudah tanam. Nah, menarik. BLF bisa diaplikasikan pada saat tanam, tapi harus diencerkan. Kenapa kalau kada diencerkan? Nah, konsentrasinya akan terlalu pekat untuk diserap tanaman. Maka diencerkannya kayak apa? Nah, pian harus diisi alat ngarannya ppm meter. Nah, TDS meter. TDS meter itu kalau di online harganya Rp85.000. Ulun kabujuran kadang bawa. Nah, TDS meter ukur. Nanti setelah bom atom itu kita tambahkan air, kita ukur harus nilainya 800. Setelah 800 baru kita aplikasikan ke tanaman. Silakan aplikasikan 800 ppm, insya Allah tanaman cabai tahan.